Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung penulis cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Penulis Al Padang. Episode 19, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Sesampainya di toko, mereka tidak langsung masuk. Luna hanya diam melihat di luar, memastikan barang yang ia cari. Tapi Rahman Wijaya langsung masuk, membuat Luna makin kesal, dan terpaksa juga masuk. Dan setelah berkeliling sejenak di toko barang antik, Luna dibuat takut oleh harganya yang tinggi. Rahman Wijaya berada di sebelah Luna untuk mengikutinya, dia tidak berbicara. Meskipun sebagian besar barang antik di sini harganya lebih dari 200 jutaan ke atas. Tetapi dia bisa membelinya, namun Luna tidak mempercayainya, jadi dia juga malas untuk mengatakannya. Dan ketika Luna hendak pergi, Rahman tertarik dengan sebuah gelas anggur berwarna abu-abu. Dia mengangkat gelas itu dengan penasaran. Pertama-tama, warna luarnya yang berwarna abu-abu sangat tidak mencolok, dan kedua harga 4 juta juga tidak akan dapat menarik mata orang-orang yang mengerti barang antik. Adik ini benar-benar hebat. Gelas ini adalah barang peninggalan dinasti. Dengar-dengar itu adalah gelas anggur yang pernah digunakan oleh Perdana Menteri Dinasti Selatan. Jangan melihat bagian luarnya yang terlihat lama, tetapi ini adalah nilai pengoleksiannya yang sebenarnya. Ketika bos toko itu melihat Rahman Wijaya tertarik dengan gelas yang tidak terjual selama beberapa tahun itu, ia segera maju ke depan dan berkata dengan sangat manis. Ketika dia pergi untuk membeli barang 3 tahun yang lalu, dia juga dibodohi oleh penjual barangnya. Pada saat itu, harga pembeliannya masih 20 juta, setelah dia membawanya kembali harganya langsung menjadi 100 juta, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Sejak itu, harganya terus menurun, dan turun hingga sekarang ini menjadi 4 juta, tetapi tetap saja tidak ada yang tertarik padanya. Sekarang ketika melihat Rahman Wijaya tampak sangat tertarik dengan gelas ini, dia langsung bersemangat. Bisa mendapatkan 4 juta modal awalnya itu juga lumayan. Oh, benarkah begitu? Rahman Wijaya tersenyum ringan, ia memegang gelas itu dan menyentilnya dengan lembut di sisi telinganya. Ia mendengarkan gemaan suara halus, kilatan kebahagiaan melintas di matanya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Apakah kamu ingin membelikan gelas ini dan memberikannya kepada ayahku? Tanya Luna menoleh, melihat Rahman Wijaya memegang gelas porselen dan sedang mengobrol dengan bos, dia langsung merasa sedikit tidak berdaya. Aku memang berpikir begitu, terutama karena harganya murah. Rahman Wijaya sedikit tersenyum. Luna bahkan semakin tidak berdaya, hadiah yang lebih murah memang oke, tetapi setidaknya bagian luarnya harus terlihat baik bukan? Barang yang begitu jelek, kamu bisa membelinya, tetapi ayahku juga tidak pasti mau menerimanya. Aku tahu sifat ayah. Bos, bisakah harganya lebih murah? Tanya Rahman melihat ke bos toko barang antik itu. Bos menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, adik, ini sudah harga terendah. Aku waktu itu membelinya dengan harga 3,6 juta. Aku hanya untung 400 ribu uangmu, itu belum termasuk biaya pengiriman. Bisnis tahun ini sangat sulit. Bos merasa sedih, dia membeli barang ini seharga 20 juta, tetapi dia tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya. Jika ia mengatakan itu, bukankah dia sama saja dengan memberitahu Rahman Wijaya bahwa gelas itu adalah barang palsu? Iya juga sih. Barang yang begitu jelek memang sulit untuk menghasilkan banyak uang. Baiklah kalau begitu 4 juta, tolong bantu aku bungkus. Rahman Wijaya mengangguk, dia tampak memahami bos. Apakah kamu gila, membeli barang semacam ini dengan harga 4 juta? Apakah uangmu kebanyakan dan tidak tahu mau diletakkan di mana? Selain itu jika kamu memberikan itu kepada ayahku dia tidak akan menerimanya. Ujar Luna sambil memelototinya. Jangan khawatir, ayahmu pasti akan menyukainya. Rahman Wijaya tersenyum dengan percaya diri dan langsung membayarnya, itu membuat Luna marah sampai ingin muntah darah. Bos menerima uangnya, kemudian dia bersiap untuk membungkus barangnya untuk Rahman Wijaya. Barang itu akhirnya terjual, meskipun ia telah merugi 16 juta. Tetapi itu lebih baik daripada ia tidak mendapatkan 1 sen pun. Bung, bisakah kamu menunjukkan gelas di tanganmu itu untuk aku lihat? Pada saat itu, seorang pria parubaya masuk dengan penuh semangat dan langsung melihat gelas porselen yang di tangan Rahman Wijaya. Profesor Eko sudah datang.
Ketika bos melihat pria parubaya itu, dia segera mengesampingkan idenya ingin membantu Rahman Wijaya membungkus barangnya, dan menyapanya terlebih dahulu. "Hei, Profesor Eko. Profesor Eko." Para tamu yang sedang melihat barang antik di toko semuanya berdatangan untuk menyapanya. Sekelompok orang mengelilingi Rahman dan pria parubaya itu dalam sekejap. Tetapi mereka semua hanya mempedulikan pria parubaya itu, tidak ada yang melihat ke Rahman Wijaya. Pria parubaya ini bernama Eko. Dia adalah tokoh terkenal di industri barang antik di kota Yusoda. Pekerjaannya adalah profesor Departemen Arkeologi Universitas Kota Yusoda. Dia biasanya mengumpulkan banyak barang antik yang harganya mahal. Stasiun TV Kota Yusoda telah berulang kali mengundangnya untuk menjadi bintang tamu penilaian barang antik. Dia juga merupakan seorang penilaian barang antik profesional di pelelangan Kota Yusoda. Tidak ada seorang pun di dunia barang antik yang tidak mengenalnya, semua orang sangat menghormatinya. Eko mengangguk ke kerumunan orang, lalu ia melihat lagi ke gelas di tangan Rahman Wijaya. "Bung, bisakah kamu menunjukkan gelas itu kepadaku?" Eko bertanya lagi. Rahman Wijaya mengangguk, ia menyerahkan gelas itu kepada Eko. Meskipun dia tidak berada di dunia barang antik, tetapi dia pernah mendengar tentang Eko. Dia juga ingin melihat apakah orang besar di dunia antik ini benar-benar hebat. "Bung, berapa harga kamu beli gelas ini?" Eko mengamati gelas porselen itu untuk sesaat, terlihat sedikit kilatan kegembiraan di matanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Hanya beberapa orang yang bisa melihat perubahan ekspresinya. 4 juta. Ujar Rahman Wijaya. Gelas ini terlihat seperti peninggalan kuno, tetapi warna luarnya lebih seperti dilukis oleh pengerjaan modern. Peluang barang ini adalah peninggalan kuno hampir kurang dari 10%. Namun, aku selalu suka bertaruh, mungkin kebetulan hari ini bisa mendapatkan barang asli. Eko menatap gelas porselen itu dan berkomentar. Aku awalnya juga memiliki pemikiran yang sama dengan Profesor Eko, aku membelinya dengan harga 20 juta, tetapi sayangnya aku telah salah. Bos berkata dengan sedikit penyesalan. Bagaimanapun, Rahman Wijaya sudah membayarnya, dia tidak perlu takut Rahman Wijaya mencurigai bahwa barang itu asli atau palsu. Bahkan jika gelas porselen itu benar-benar palsu, Rahman Wijaya juga tidak akan berani untuk meminta untuk mengembalikan uangnya. Bertaruh tentu saja akan ada risiko, terutama bertaruh untuk barang antik. Eko tersenyum dan menatap ke Rahman Wijaya. "Bung, aku memberimu 40 juta. Bagaimana kalau kamu menjualnya kepadaku? Aku ingin mencoba apakah hari ini akan ada keberuntungan mendadak untukku." 40 juta untuk membeli barang yang seharga 4 juta, apakah gelas porselen ini benar-benar sebuah artefak kuno? Semua orang dibuat tertarik oleh perkataan Eko, mereka semua melihat ke gelas porselen di tangan Eko. Tetapi setelah mereka melihat untuk waktu yang lama, mereka tertegun dan tidak dapat melihat keanehan dalam gelas porselen itu, mereka menjadi bingung. Adapun keberuntungan yang dikatakan oleh Profesor Eko, mereka tidak mempercayainya. Eko awalnya memang orang pertama penilai barang antik di kota Yusoda, siapapun yang mengenalnya pasti akan mempercayai perkataannya. Jika dia bukan benar-benar melihat sesuatu pada benda itu, dia pasti tidak akan menghabiskan 40 juta untuk membeli barang yang harganya sangat murah untuk bertaruh apakah itu adalah barang peninggalan kuno atau bukan. 40 juta. Pemilik toko terkejut, dia langsung merasa sakit hati, ia langsung merugi 36 juta. "Maaf, gelas ini adalah hadiah ulang tahun untuk ayahku. Aku tidak ingin menjualnya," ujar Rahman Wijaya sambil mengangkat kelopak matanya, ia berkata dengan menggelengkan kepalanya. Meskipun Eko menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi Rahman Wijaya masih saja bisa melihat kilatan terang di matanya. Rahman Wijaya tahu bahwa dia juga telah melihat nilai sebenarnya dari gelas porselen ini. 100 juta. Melihat Rahman Wijaya hendak pergi, Eko bergegas berkata, 100 juta. Semua orang terkejut lagi, mereka sudah menegaskan pemikiran mereka di dalam hati mereka. Gelas porselen itu adalah barang asli. Bos toko barang antik hampir muntah darah. Dia juga mengerti bahwa gelas porselen ini benar-benar peninggalan kuno. Luna membuka lebar mulutnya, ia tidak bisa mempercayainya, sebuah gelas porselen yang dibeli oleh Rahman Wijaya seharga 4 juta. Langsung bisa menghasilkan 96 juta, kegilaan dunia barang antik sangat sulit dibayangkan. Tetapi tepat ketika dia ingin membujuk Rahman Wijaya untuk menjual gelas itu kepada Eko, pemilik toko bergegas membuka mulutnya dan berbicara terlebih dahulu. "Bung, maaf,
Aku tidak bisa menjual gelas ini kepadamu. Setelah dia mengatakannya, dia langsung mengulurkan tangannya untuk meraih dan mengambil gelas porselen di tangan Rahman Wijaya. Bersambung.